Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dini Rahma Cahyaningtyas, NIM 211304128. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Biologi, Rombel 6 Agama Hindu, nomor urut 34, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang materi Awatara dan orang suci. Pertanyaan yang pertama, berkaitan dengan dalam membina kehidupan beragama, pendalaman dan penghayatan agama tidak hanya dapat dilakukan dengan mempelajari ajarannya saja atau melaksanakan ibadahnya saja di tempat suci. Namun diperlukan orang suci. Apakah yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Jawabannya yaitu bahwa orang suci adalah orang yang disucikan dan orang yang dihormati sebagai tokoh mulia suci dalam ajaran agama Hindu. Ajaran agama Hindu memiliki banyak sebutan bagi orang suci seperti Sulinggi, Maharesi, Bhagawan, dan sebutan gelar orang suci lainnya. Orang suci Hindu yakni orang yang telah memiliki status Dwijati dan peran sebagai orang suci secara lahir dan batin berdasarkan ajaran agama Hindu. Orang suci merupakan orang yang telah melepaskan kehidupan duniawi berdasarkan sumber suci agama Hindu. Selanjutnya, bahwa orang suci adalah orang yang berlaku mulia dan suci secara pikiran, perkataan, dan perilakunya. Orang suci merupakan orang yang telah suci secara ritual agama Hindu melalui Dwijati atau Diksa Pariksa. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa orang suci Hindu adalah orang yang telah berstatus Dwijati atau Pandita melakukan ajaran kesucian. Dalam agama Hindu, orang yang dihormati, diteladani, serta orang yang melepaskan kehidupan duniawi dengan menaati ketentuan sebagai orang suci atau resi sasana yang berlaku dalam ajaran Hindu. Sehingga dalam kehidupan orang suci Hindu selalu menjalankan ajaran Dharma secara lahir dan batin. Jadi orang suci adalah orang yang taat pada ajaran Hindu yang memiliki tugas sebagai pembina dan pelayan umat Hindu. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Peraturan dalam agama menegaskan bahwa yang memiliki wewenang untuk memimpin suatu yatnya adalah orang suci yang dalam hidupnya melakukan penyucian lahir dan batin. Jelaskan cara penyucian tersebut. Jawabannya, melalui suatu upacara padiksan dan pawintenan. Orang yang telah melakukan upacara padiksan dan pawintenan itu disebut pandita dan pinandita. Orang-orang suci agama Hindu sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Dijelaskan dalam pembahasannya meliputi pengertian orang suci agama Hindu, sasana, dan wewenang orang suci dalam agama Hindu, dan sekilas riwayat singkat orang-orang Hindu dalam agama Hindu di Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, orang suci Hindu sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Jawabannya, karena dilihat dari sejarah perkembangan agama Hindu telah membuktikan bahwa peranan para orang-orang suci pada zaman dulu di dalam menyebarkan agama Hindu, di dalam membina kehidupan keagamaan di tengah-tengah masyarakat dan meneruskan ajaran-ajaran tersebut pada masa berikutnya. Agama Hindu yang mendasarkan ajarannya pada pustaka suci Weda dalam sejarahnya mulai berkembang di lembah Sungai Sindhu, India. Di lembah sungai inilah salah satu contoh peranan orang-orang suci Hindu, yakni Resi Bhagawan Vyasa menerima wahyu
dari ide Sang Yang Widiwasa yang kemudian mengabdikan ajaran tersebut dalam bentuk pustaka suci Weda. Pertanyaan yang keempat, jelaskan pengertian orang suci, pandita dan pinandita. Jawabannya, pandita dan pinandita secara umum dikenal dengan nama orang suci, yaitu seseorang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan upacara baik dalam skala besar maupun skala kecil. Orang suci juga diartikan sebagai orang yang mampu menerima getaran-getaran gaib, memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama. Pengertian dari pandita adalah golongan suci, orang suci yang telah diwijati, yaitu orang suci yang melakukan penyucian tahap lanjut atau madiksa. Orang yang telah melaksanakan proses madiksa disebut orang yang lahir 2 kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran yang kedua dari kaki seorang guru rohani atau acarya atau nabi. Orang suci yang tergolong Dwi Jati adalah orang yang bijaksana. Dwi Jati berasal dari bahasa Sanskerta Dwi dan Jati. Dwi artinya 2 dan Jati yang berasal dari akar kata Ja yang artinya lahir. Jadi Dwi Jati yaitu lahir 2 kali. Pengertian dari pinandita adalah pemangku Eka Jati. Eka Jati berasal dari kata bahasa Sanskerta Eka berarti 1 dan Jati berasal dari kata Ja yang berarti lahir. Jadi Eka Jati berarti lahir sekali, yakni lahir hanya dari ibu kandungnya sendiri. Orang suci yang tergolong dalam Eka Jati adalah pemangku atau disebut juga pinandita. Pertanyaan yang kelima, jelaskan sasana dan wewenang orang suci, pandita dan pinandita. Jawabannya, seorang yang telah didiksa maka ia berstatus sebagai orang suci atau di Bali disebut dengan Sulingge, diberi gelar sesuai dengan wangsanya atau keturunannya dan memiliki wewenang untuk mengelokapar akraya, artinya yaitu sebagai orang atau tempat umat memohon petunjuk kerohanian dan sebagai orang yang dimohon untuk menyelesaikan muput suatu upacara agama. Sasana pandita seperti selalu dalam keadaan bersih dan sehat lahir batin, mampu melepaskan diri dari keterikatan duniawi dan paham akan mengerti tentang catur Weda. Sasana pinandita antara lain paham bahasa Kawi, menguasai secara mendalam dari kitab suci Weda, memiliki pengetahuan umum yang luas, mendapat persetujuan dari gurunya atau pandita dan pasangan suami istri yang sah. Wewenang pandita melakukan upacara penyucian diri secara terus-menerus, berpakaian sesuai dengan aturan, mampu mengendalikan diri, selalu sabar, berpikir bijaksana dan melayani umat yang memerlukan tuntunan. Wewenang pinandita membantu Sulinggi dalam menyelesaikan upacaranya, memberi contoh dan teladan kepada umat, melayani umat dengan tulus ikhlas dan berpakaian serba putih. Pertanyaan yang keenam, jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Jawabannya, dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu yakni dengan nama resi. Para resi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari ide Sang Yang Widiwasa. Orang suci atau para resi yang pernah menerima wahyu dari Brahman dapat diuraikan di bawah ini.
Yang pertama, Grisa Mada. Tentang sejarah kehidupan Maharesi Grisa Mada tidak banyak diketahui. Namun demikian, Resi Grisa Mada telah berhasil menerima wahyu tentang ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpun dalam Rig Weda, terutama dalam Mandala 2. Kedua, Wiswamitra. Maharesi Wiswamitra adalah Maharesi yang kedua menerima wahyu ayat-ayat suci yang diterima itu kemudian dihimpun dalam Rig Weda pada Mandala 3. Wamadewa, beliau juga telah menerima wahyu ayat-ayat suci dan menghimpunnya dalam Rig Weda pada Mandala 4. Nomor 4, Atri, yang mana Maharesi Atri menerima wahyu Weda yang dihimpun dalam Rig Weda pada Mandala 5. Yang kelima, Bhardwaja. Maharesi Bhardwaja menerima kitab suci Weda dan kemudian dihimpun dalam Rig Weda Mandala 6. Yang keenam, Wasista, yang telah menerima wahyu ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rig Weda dalam Mandala 7. Yang terakhir, Kanwa. Maharesi Kanwa merupakan Maharesi yang ketujuh dalam menerima wahyu Weda dan yang telah diterima kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rig Weda Mandala 8. Selain Sapta Resi penerima wahyu Weda, ada juga beberapa Maharesi yang dalam kehidupannya agama Hindu dikenal disebut dengan kitab suci karena peran dan jasanya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Bhagawan Biaragu adalah seorang Maharesi yang di dalam kitab Purana dianggap sebagai putra Brahma dan sebagai pendiri dari warga atau bangsa. Beliau yang disebut bangsa Bhagawan. Yang kedua, Resi Agastya. Menurut kitab suci Purana dan Mahabharata, beliau lahir dikasih sebagai penganut Siwa yang taat. Beliau dikatakan sebagai pemegang obor yang memberi penerangan suci di daerah pelosok. Beliau meninggalkan kota Kasi menuju ke selatan sebagai Dharma Duta menyebarkan agama Hindu. Yang ketiga, Bhagawan Brihaspati. Menurut beberapa kitab Purana, Bhagawan Brihaspati adalah putra Bhagawan Angirasa. Bhagawan Angirasa terkenal sebagai orang suci. Manasa putra itu diciptakan oleh Brahma melalui pikirannya. Yang keempat, Empu Tantular adalah seorang resi yang tinggi pribadinya dan juga seorang pujangga besar Hindu. Hasil karyanya banyak tersebar. Satu di antaranya yaitu Sotasoma. Yang kelima, Empu Kuturan. Beliau hidup di zaman kerajaan Erlangga. Empu Kuturan ini memiliki saudara kandung yaitu Empu Baradah. Kedua, empu ini adalah penasehat Raja Erlangga. Yang keenam, Empu Baradah. Nama Empu Baradah sangat harum baik dalam tulisan-tulisan sejarah kehidupan agama Hindu di Nusantara. Empu Baradah sendiri pernah datang ke Bali. Hal ini dibuktikan dengan disebutnya nama Empu Baradah pada batu yang tertulis di Pura Batu Madeg di Besakeh tahun 1007. Yang ketujuh, Dahyang Astapaka adalah seorang pandita Buddha yang datang dari Majapahit ke Bali. Beliau menyebarkan dari Belambangan, Jawa Timur dengan mengendarai perahu menuju daerah Bali Timur. Dalam perjalanannya, beliau sempat singgah di Pulau Serangan sebelah selatan dan kemudian di tempat tersebut didirikan sebuah pura yang bernama Sahyana, yang berarti tempat Sahyamuni atau Buddha. Yang kedelapan, Dahyang Markandeya adalah orang yang pertama kali datang ke Bali untuk menyebarkan agama Hindu. Dahyang Markandeya adalah putra dari pasangan Sang Mrakanda dengan Dewi Manaswini dan merupakan cucu dari Sang Niyata. Beliau
berasal dari Jawa Timur memiliki pasraman di kaki Gunung Rawung yang sebelumnya melaksanakan pertapaan di Gunung Rawung, wilayah sekitar pegunungan Dieng. Yang ke-9, Dahyang Dwi Jendra yang memberikan kesejahteraan rohani dan mengatasi kesengsaraan hidup. Dahyang Dwi Jendra berasal dari Jawa Timur, yakni Kerajaan Majapahit. Ya, pertanyaan yang ke-7, jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Jawabannya, awatara dalam ajaran agama Hindu adalah reinkarnasi dari Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Widiwasa, yang turun ke dunia menjelma menjadi suatu makhluk untuk menyelamatkan Buana Alit dan Buana Agung dari kehancuran yang disebabkan ketidakstabilan dunia, untuk menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran sesuai ajaran agama Hindu. Di dalam agama Hindu mengenal adanya dasa awatara. Dasa awatara adalah 10 jelmaan Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan Buana Agung dan Buana Alit dari kestabilan yang sangat besar. Jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu, yaitu Bhagavad Gita bab 4 sloka 7. Yada yada hidar mayasa glanir bhavantipa rata abhyutanam adamasya tadatvanam srija miyaham, yang artinya kapanpun dan dimanapun pelaksanaan dharma dan hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela, pada waktu itu aku sendiri menjelma, wahai putra keluarga Batara. Pertanyaan yang ke-9, sebutkan dasa awatara 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Jawabannya, yang pertama Matsya Awatara, yang kedua Kurma Awatara, yang ketiga Wahara Awatara, yang keempat Narasimha Awatara, yang kelima Wamana Awatara, yang keenam Parasurama Awatara, yang ketujuh Rama Awatara, yang ke-8 Krishna Awatara, yang 9 Buddha Awatara, dan yang terakhir yang ke-10 Kalki Awatara. Pertanyaan yang ke-10, jelaskan jenis-jenis awatara. Yang pertama Matsya Awatara, yang merupakan perwujudan Tuhan sebagai ikan besar yang menyelamatkan Manu dari banjir besar. Ikan yang maha besar muncul pada zaman Satya Yuga yang bertujuan untuk menyelamatkan benih manusia yang terancam punah. Yang kedua Kurma Awatara, yang merupakan perwujudan Tuhan sebagai kura-kura raksasa untuk menopang Gunung Mandara dalam usaha para dewa dan asura dalam memperoleh tirta amerta dengan cara mengaduk lautan Garbha. Kura-kura raksasa muncul pada zaman Satya Yuga yang bertujuan untuk menahan Gunung Mandara Giri supaya tidak tenggelam. Yang ketiga Wahara Awatara, yang merupakan perwujudan Tuhan sebagai babi hutan raksasa yang menyelamatkan bumi yang terlempar dari orbitnya dan membunuh raksasa Hiranyaksa. Badak besar muncul pada zaman Satya Yuga. Yang keempat Narasimha, merupakan perwujudan Tuhan sebagai manusia berkepala singa yang membunuh Raja Hirayaksipu yang kejam untuk menyelamatkan Prahlada, yang merupakan pemuja Tuhan yang sangat taat. Raja Hirayaksipu sebagai tokoh adharma pada saat muncul zaman Satya Yuga. Yang kelima Wamana Awatara, yang merupakan perwujudan Tuhan sebagai manusia cebol atau kerdil yang akhirnya mengalahkan keangkuhan Raja Bali pada zaman Kreta Yuga.
Parasurama merupakan penjelmaan Tuhan sebagai seorang wanita yang bersenjata kapak dan membunuh 1000 raja-raja yang lain di muka bumi ini, memberi kesadaran kepada kesatria untuk mengendalikan dharma dan kepemimpinan yang sebaik-baiknya muncul pada zaman Treta Yuga. Yang ketujuh, Rama merupakan penjelmaan Tuhan sebagai putra mahkota Ayodhya dan kisahnya dituliskan dalam kitab Ramayana oleh Maharsi Walmiki, putra Prabu Dasarata, guna membela adharma yang dipimpin oleh Rahwana yang pasukannya terbasmi dan muncul pada zaman Treta Yuga. Yang kedelapan, Krishna merupakan perwujudan Tuhan yang dituliskan dalam kitab Mahabharata. Maharsi Vyasa, putra Prabu Wasudewa, dengan Dewi Dewaki menghancurkan Raja Kangsa dan Jasrasanda. Golongan adharma pada saat itu muncul pada zaman Dwapara Yuga. Yang kesembilan, Gautama Buddha merupakan kemunculan Tuhan sebagai putra raja di Kapiwastu dengan nama kecil Siddhartha Gautama dan memiliki misi mengendalikan ajaran Weda yang ditafsirkan keliru oleh para kaum Brahmana. Putra Prabu Sudana dengan Dewi Maya bertugas menyadarkan manusia agar bebas dari penderitaan melalui jalan tengah di antara kedelapan cakra muncul pada zaman Kali Yuga. Dan yang terakhir, yang ke-10, Kalki merupakan awatara Tuhan yang diperkirakan akan muncul mengendarai kuda putih dan bersenjatakan pedang dalam membasmi orang-orang jahat pada akhir zaman Kali Yuga, bila adharma sudah betul-betul merajalela. Itulah presentasi tentang pertanyaan-pertanyaan materi awatara dan orang suci yang telah saya jawab, dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.